Selamat siang, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan jajanan tradisional Cemplon yang disusun oleh saya, Raffi Andeni Malik, Rizky Widianingsih, Rian Suryo Susanto, Siti Fatimah Kotrunada, dan Sultan Reza Palevi. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun PowerPoint yang berjudul Jajanan Tradisional Cemplon, di mana PowerPoint ini merupakan tugas kelompok mata kuliah Hygiene and Sanitation yang diampu oleh Bapak Dr. Ngasifuddin MSc DSc selaku dosen jurusan D3 Perhotelan di kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Barukmo atau STIPRAM. Pada penyusunan PowerPoint ini, penulis mendapat kendala, akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, kendala itu bisa diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan PowerPoint ini. Semoga PowerPoint ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca, walaupun PowerPoint ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Penulis membutuhkan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaan PowerPoint selanjutnya. Alasan PowerPoint ini dibuat adalah HCCP adalah suatu alat yang mampu memperkirakan potensi bahaya dan menentukan sistem pengendalian yang berfokus pada pencegahan terjadinya bahaya. Tugas ini dibuat untuk mengetahui dan menjamin keamanan pangan, khususnya jajanan cemplon, dan juga untuk memenuhi tugas kelompok Hygiene and Sanitation. Kelompok kami memilih jajanan cemplon sebagai objek utama tugas ini karena pembuatannya yang tidak rumit, bahan yang tidak banyak tetapi memiliki target pasar yang cukup banyak dari segala umur. Cemplon merupakan salah satu jajanan tradisional yang berbahan utama singkong, berbentuk bulat, berisi gula Jawa. Bahan pokoknya adalah singkong. Bahan tambahannya kelapa parut, gula Jawa, garam, dan minyak goreng. Bahan pendukungnya adalah daun pandan. Nah, untuk jajanan cemplon ini ya, itu memiliki nama produk aslinya adalah cemplon. Komposisinya berupa singkong, kelapa parut, gula Jawa, dan garam. Karakteristik produk ini berbentuk bulat yang berisi gula Jawa. Metode pengawetannya itu tidak ada. Kemasan utama dan pelindung, mika sebagai pelindung utama dan paper bag sebagai pelindung luar saat cemplon sudah dimasukkan ke mika tersebut. Kondisi penyimpanan. Nah, cemplon kan berbahan dasar ada ketannya. Ketan ini harus ditaruh di tempat yang dingin atau tidak bersuhu tinggi alias rendah. Oleh karena itu cemplon ini harus ditaruh di tempat yang suhunya rendah agar tidak mudah basi. Untuk metode distribusinya bisa diantar dengan motor atau pembeli bisa langsung datang ke toko, karena cemplon ini kan nggak makanan yang banyak ya kan, yang kecil-kecil, nah bisa dibuat sendiri atau dibeli sendiri langsung ke toko. Waktu kadaluarsanya biasanya 2 hari pada suhu yang rendah, karena apabila lebih dari 2 hari, seperti tadi kan bahan dasarnya ketan, itu mudah basi kalau terlalu lama didiamkan. Lebih baik setelah beli langsung dihabiskan, jangan disimpan. Untuk label khususnya itu ya untuk penulisan tanggal kadaluarsa biasanya cuma 2 hari kadaluarsanya. Untuk petunjuk pemakaian nggak usah langsung dimakan aja udah bisa. Terima kasih. Identitas target pembeli atau target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran suatu perusahaan untuk membeli produknya mereka. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur dan karakter yang hampir sama. Untuk menentukan target pasar,
ada 3 poin utama, yaitu target lokasi, target demografi, dan karakteristik psikologi. Nah, untuk Cemplon sendiri identifikasinya menurut 3 poin itu yaitu target lokasi. Target lokasi karena basicnya Cemplon itu adalah jajanan pasar, jadi target lokasinya untuk penjualannya itu di pasar atau di gang-gang rumah-rumah penduduk itu. Terus target demografinya yaitu wanita rentan usia 15 sampai 40 tahunan masih bisa. Untuk karakteristik psikologinya sendiri, mereka yang suka jajan, suka ngemil yang manis-manis, tapi dengan budget yang murah. Udah, sekian. Halo, nama saya Rian Tulio Susanto. Saya akan mendeskripsikan diagram pembuatan produk cemplon. Untuk pertama yang perlu kita siapkan yaitu kelapa sama singkongnya. Nah, singkong itu kita kupas. Setelah kita kupas, lalu kita cuci bersih. Setelah bersih kita parut. Kemudian juga sama kelapanya. Kita kupas dulu kelapa, lalu kita ambil dagingnya, kita cuci bersih, lalu kita parut. Kemudian singkong yang sudah diparut kita peras dengan kain. Ampas singkong dan kelapa parut kita aduk rata. Setelah rata itu kita bentuk bulat-bulat. Setelah itu kita masukkan isian dengan gula Jawa. Setelah terisi dengan baik, kemudian kita goreng, terus kasih sedikit garam, dan jadilah cemplon. Terus untuk identifikasi HACCP terhadap bahan baku. Nah, ini pertamanya singkong. Singkong itu nanti mudah jamuran. Sumber bahaya yaitu aflatoksin. Untuk pengendaliannya kita harus analisa ke laboratorium. Kemudian terkontaminasi sumber bahaya debu. Pengendalian pencegahannya laboratorium pembersih manual. Selanjutnya penerimaan bahan tambahan yaitu kelapa. Kesalahan penyimpanan dapat karatan karena parut. Sumber bahayanya pengendalian pencegahan, simpan tempat yang kering dan memastikan alat bebas dari karat. Gula Jawa mudah meleleh. Sumber bahaya karena suhu panas. Pengendalian atau pencegahannya kita harus simpan di tempat yang kering. Terus garam mudah meleleh, sama sumber bahayanya karena suhu panas. Pengendalian dan pencegahannya kita harus menyimpan juga di tempat yang kering. Terus minyak goreng terkontaminasi sumber bahaya bakteri. Nah, apa pengendalian kita? Nah, kita harus memilih supplier yang tepat supaya kita mendapatkan hasil minyak yang terbaik. Saya akan mempresentasikan tentang identifikasi terhadap proses pembuatan. Satu, pengupasan. Pengupasan itu dalam bahayanya itu biasanya terkena pisau atau teriris jarinya gitu. Nah, cara untuk mengatasinya mengurangi akibat dengan cara memastikan pisau itu tidak berkarat. Nah, lalu pencucian itu biasanya yang mengancam adalah bakteri. Lalu penyebab sumber bahayanya itu lingkungan yang tidak steril. Biasanya kita sering ceroboh kalau mau ngambil kayak gitu. Terus memarut kalau tidak memakai hand glove atau ya apa gitu, kalau nggak berhati-hati terutama kita bisa terkena parutan tersebut. Lalu mencetak itu biasanya bakteri ya, kalau cetakannya tidak kita cuci, tidak kita sterilkan, itu bisa terkena bakteri. Lalu penggorengan
Pengutiran bisa terkena bakteri, juga terkontaminasi, juga bisa terkena minyak. Lalu penentuan titik kendali kritis. Ya, ada 5 titik kendali kritis yang terdapat pada tahap pengupasan, pencucian, memarut, dan penggorengan. Yang pertama, bahaya yang terdapat pada tahap pengupasan adalah bahaya kimia yang berupa karat. Tindakan ini dapat diatasi dengan memastikan alat yang akan kita pakai itu dalam kondisi bersih dan steril, terhindar dari karat atau stainless steel. Yang kedua, bahaya pada tahap pencucian. Bahaya tahap pencucian, kalau kita mencuci tidak bersih itu biasanya masih ada sisa-sisa bakteri ya. Yang ketiga, pada tahap memarut terdapat potensi bahaya kimia di parutan. Ya seperti hal tadi, berkarat atau tidak, kita bisa terkena parutan tersebut kalau tidak berhati-hati. Yang ketiga, potensi bahaya pada tahap mencetak adalah mikrobiologi yang terdapat pada tangan yang terkontaminasi bakteri-bakteri jahat. Yang kelima, kemudian pada tahap penggorengan terdapat potensi bahaya mikrobiologi berupa terkontaminasinya minyak yang akan digunakan untuk menggoreng cemplon. Pastikan minyaknya itu jangan jelantah, lalu kita menggorengnya dengan api yang simmer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Widianingsi. Saya akan membahas tentang penentuan batas kritis. Batas kritis atau critical limit merupakan standar keamanan untuk pangan yang dijadikan batasan aman atau tidaknya suatu produk. Untuk batas kritis pada jajanan cemplon hanya bisa disimpan dalam waktu 2 hari. Dan untuk mendapatkan rasa yang maksimal, jika cemplon dimakan pada saat masih hangat, agar dapat menikmati gula jawa yang meleleh pada cemplon. Bisa disimpan dalam waktu 2 hari itu karena cemplon terbuat dari campuran singkong dan kelapa, di mana kelapa itu mudah basi, dan cemplon itu juga tidak mungkin disimpan di lemari pendingin karena cemplon mempunyai tekstur yang keras. Dan untuk kesimpulan pada PowerPoint ini yaitu, cemplon merupakan jajanan khas Yogyakarta yang bahannya mudah dicari dan pembuatannya pun juga dapat dilakukan di rumah. Kebersihan merupakan faktor penting dalam pembuatan suatu produk. Sekalipun pembuatan produk tersebut tidak dilihat langsung oleh konsumen maupun produsen, juga harus tetap menjaga kebersihan tempat atau lingkungan sekitar produksi. Baik itu rumahan atau yang sudah produksi dalam skala besar. Dan kelompok kami juga dapat mengetahui jenis bahaya apa saja yang terkandung dalam bahan baku sampai proses pembuatan cemplon, dan juga mengetahui cara mencegah agar bahaya itu tidak terjadi. Saran untuk PowerPoint ini adalah perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat paparan kontaminasi atau potensi bahaya lain yang mungkin terjadi pada saat pembuatan jajanan cemplon. Dan daftar pustaka, kelompok kami mengambil sumber dari Hutomo Halim yang membahas tentang HACCP, dan dari Pertiwi Mandayanti yang membahas tentang cemplon gurih di luar, manis di dalam. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.